Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imro'atus Solehah, NPM 1901030019, kelas D PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat yang berjudul Globalisasi dan Cinta Tanah Air. Anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga kita selalu sehat semua ya. Karena saat ini masih pandemi, jadi pembelajaran kita daring ya anak-anak. Nah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tema 4 yang berjudul Globalisasi dan Cinta Tanah Air. Nah, era globalisasi saat ini membuat banyak sekali produk asing masuk ke Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus cinta produk-produk dalam negeri. Nah, mengapa kita harus cinta produk dalam negeri? Dan apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dengarkan dan pahami teks berikut ya. Baiklah, Ibu akan membacakan teks berikut ini. Ayo membaca. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu, perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negeri lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari sebuah produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal, hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tentunya perdagangan bebas antar negara menghasilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri, teman kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan diharapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Hanya anak Indonesia yang cinta produk Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Kemudian, berdasarkan yang Ibu bacakan tadi, identifikasilah kosakata non-baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Berdasarkan teks yang telah Ibu bacakan tadi, identifikasilah kosakata non-baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Ibu contohkan ya, kosakata non-baku. Segelintir, kosakata bakunya sedikit. Pengrajin, kosakata bakunya perajin. Dari teks di atas tadi, adalah identifikasi kalimat tidak efektif dan ubahlah ke dalam kalimat efektif. Contoh kalimat tidak efektif yaitu
Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Kalimat efektifnya menjadi: perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kalian gunakan. Kemudian, banyak loh baju-baju atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Kemudian kalimat efektifnya menjadi: banyak baju, sepatu, atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari produksi luar negeri. Selanjutnya, dahulu untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk negara lain, pemerintah memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Kemudian diubah menjadi kalimat efektif menjadi: dahulu untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan produk negeri lain, pemerintah memperlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Setelah itu, anak-anakku sekalian, setelah kalian mengidentifikasi kalimat tidak efektif dan kalimat efektif, Ibu akan menjelaskan bangga menggunakan produk Indonesia. Bangga menggunakan produk Indonesia merupakan perwujudan rasa cinta tanah air. Menggunakan produk Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bangga menggunakan produk Indonesia dapat kita lakukan dengan cara mengambil produk dalam negeri, mengonsumsi buah-buahan lokal seperti mangga, apel, dan jeruk. Percaya diri menggunakan produk Indonesia, memakai produk dalam negeri. Jika kita banyak menggunakan produk impor, maka mematikan usaha perekonomian Indonesia, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya tindak kejahatan. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita telah ikut serta memajukan perekonomian Indonesia. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah menggunakan produk-produk dalam negeri? Jika belum, tekadkan diri dari sekarang gunakan produk-produk dalam negeri. Sebagai bukti cinta tanah air kalian kepada produk-produk Indonesia. Yang menggunakan produk Indonesia merupakan perwujudan rasa cinta tanah air. Menggunakan produk Indonesia meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika 250 juta warga Indonesia membeli produk bangsa sendiri, maka permintaan akan barang-barang tersebut akan tinggi. Dampaknya adalah diperlukan banyak pegawai atau tenaga kerja untuk meningkatkan produksi akan barang tersebut. Dengan demikian, maka akan membuka banyak lapangan pekerja sehingga akan mencegah pengangguran, kesejahteraan meningkat, kualitas produksi meningkat, mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas. Dan pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi negara kita juga mengalami peningkatan. Bangga menggunakan produk Indonesia dapat kita lakukan dengan cara mengambil produk dalam negeri, mengonsumsi buah-buahan lokal seperti mangga, apel, dan jeruk. Percaya diri menggunakan produk Indonesia, memakai produk dalam negeri. Jika kita banyak menggunakan produk impor, maka mematikan usaha perekonomian Indonesia, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya tindak kejahatan. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita telah ikut serta memajukan perekonomian Indonesia. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah sudah menggunakan produk-produk dalam negeri? Jika belum, tekadkan diri dari sekarang gunakan produk-produk dalam negeri. Sebagai bukti cinta tanah air kalian kepada produk-produk Indonesia. Kita akan mencoba menghitung bangun ruang. Nah, di sini ada bangun ruang kubus dan balok. Rumus kubus untuk mencari luas, kita menggunakan
luas permukaan balok, kita akan menghitung bangun ruang yang ketiga. Bangun yang ketiga yang ketiga yaitu bangun balok. Di gambar berikut ini. Di sini panjangnya 12 cm, lebarnya 6 cm, lalu tingginya 6 cm. Nah, terus luas bangun balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Setelah itu kita masukkan angkanya. 2 dikali panjangnya di sini 12 cm ya. 12 dikali lebarnya 6 ditambah 2 kali 12 dikali 6 ditambah 2 kali di sini lebarnya 6 dan tingginya 6 dikali 6. Lalu kita jumlahkan sama dengan 2 kali 12 kali 6 hasilnya 144 ditambah 2 kali 12 dikali 6 hasilnya sama 144. Lalu ditambah 2 dikali 6 dikali 6 sama dengan 72. Kita jumlahkan 144 ditambah 144 ditambah 72 sama dengan 360 cm persegi. Jadi hubungan antara luas bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 yaitu luas bangun 1 dan bangun 2 memiliki jumlah yang sama dan bangunnya pun sama. Lalu luas permukaan yang ketiga yaitu luas permukaan gabungan antara bangun 1 dan bangun 2, sehingga dari perhitungan bangun 1 dan bangun 2 bisa mendapatkan hasil untuk perhitungan yang bangun ketiga yaitu bangun balok. Nah, itu yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.